Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibadah penghiburan untuk keluarga Pendeta Rudi Pranoto dan keluarga besar GRI pada sore hari ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita pujikan pujian nomor yang ke-231. Saudara-saudara, kita menyanyikan pujian Huku milikmu. Huku milikmu, kau pun milikku, kasihmu puaskan daku. Tambahkan iman, agar ku berterbang makin dekat padamu. Lebih dekat padamu, yang telah mati bagiku. Lebih dekat salibmu, di aliran darahmu. Kuduskan daku dalam kerjamu, oleh rahmat kasih-Mu. Iman dan kasih makin bertambah, makin dekat padamu. Lebih dekat padamu, yang telah mati bagiku. Lebih dekat salibmu, di aliran darahmu. Kasih terdalam, girang terbesar, telah nyata padaku. Ku standar Tuhan, hapuskan dosa, mulia Tuhan telah nyata. Lebih dekat padamu, yang telah mati bagiku. Lebih dekat salibmu, di aliran darahmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih hari ini kami boleh berada di hadapan tahta kasih karunia, karena Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu pernah mencurahkan darahnya di atas kayu salib menggantikan kami. Sehingga hari ini kami dengan penuh keberanian, bukan berdasarkan jasa kami, tetapi berdasarkan jasa Kristus di kayu salib, kami menghampiri Engkau dan memanggil dengan sebutan Bapa. Kami bersyukur sekali lagi kami dikumpulkan di dalam rumah duka ini untuk mengingat, mengenang seorang hamba Tuhan yang baik dan setia, yang Tuhan pernah tempatkan di dalam hidup kami, di dalam Sinode Gereja Reform Injili Indonesia, maupun dimanapun.
Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk semua anugerah Tuhan yang Tuhan sudah pernah berikan kepada kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Pranoto. Hari ini dia bersama dengan Tuhan di sorga dan kami bersama dengan keluarga Pak Rudi, dengan keluarga Pak Billy, Bu Feni, Bu Patrice, dan juga Ibu Suli, dan semua keluarga besar yang ada di Gempol dan jemaat Gempol yang sama-sama bersekutu secara fisik. Kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mohon firman Tuhan yang akan menghibur, yang menguatkan kami. Ya Bapa, kiranya kebaktian ini boleh memuliakan Kristus. Demi namanya kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dimanapun berada. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi, yaitu satu pujian yang merupakan salah satu lagu favorit dari Bapak Pendeta Rudi Pranoto. Pujian nomor 182, baik yang pertama dan kedua. Muka dengan muka nanti tampak Tuhan padaku, sangat indah dan mulia Yesus Juru Selamatku. Muka dengan muka nyata wajah Yesus bagiku. Agung sungguh dan mulia Tuhan Yesus Rajaku. Sekarang tirai menutupi wajah Yesus bagiku, tapi nanti akan nyata kemuliaan Tuhanku. Muka dengan muka nyata wajah Yesus bagiku. Agung sungguh dan mulia Tuhan Yesus Rajaku. Sebelum saya menyerahkan kepada Pendeta Anton untuk menyampaikan firman Tuhan, saya secara pribadi ingin menyaksikan hal yang sangat mendalam ya dalam hidup saya. Tuhan pernah menempatkan Pendeta Rudi Pranoto yang Tuhan pakai, yang sangat mendorong saya, merekomendasikan saya untuk studi di UK, dan setelah pulang, beliau jugalah yang memperkenalkan saya kepada Pendeta Stephen Tong, kira-kira tahun 2008 ya. Dan sejak 2008, lalu ikut masterclass 2011 jadi hamba Tuhan sampai sekarang. Saya bisa berdiri di sini karena Pendeta Rudi Pranoto. Saya tahu itu kedaulatan Tuhan ya, tapi Tuhan pakai beliaulah yang terus mendorong, yang membawa. Dan saya merasa kehilangan sekali. Tapi satu hal saya bersyukur kepada Tuhan ya, tahun lalu saya diberi kesempatan, itu terakhir kali saya mengantar beliau ke Singapura bulan Maret. Saya nggak nyangka itu adalah pertemuan terakhir ya. Dan saya bersyukur masih ada kesempatan walaupun sedikit. Setiap kali saya mengatakan Om, saya panggil Om Pak Rudi itu Om ya, karena kami di Gempol panggil pendeta itu sebutan Om. Saya bilang Om, saya sangat berterima kasih. Om Rudi lah yang memperkenalkan saya kepada Pendeta Stephen Tong. Saya nggak akan lupa. Dia selalu mengatakan, jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama Tuhan, begitu ya. Dan Pak Rudi satu orang yang nggak pernah mau direpotkan. Pada waktu saya mengantar dia ke Singapura pun itu juga saya nggak beritahu secara langsung ya. Alasan saya mau check up juga. Sampai di sana, loh kamu nggak check up? Enggak Om, semua antar Om Rudi. Walah kamu kenapa antar saya? Gitu ya, nggak perlu. Gitu. Tapi dia juga kelihatan senang ada yang temani. Tapi sekarang dia sudah bersama dengan Tuhan ya. Kalau Pak Billy mengatakan kepada papanya, terima kasih sudah mengenalkan teologi reform kepada saya mengatakan kepada Om Rudi, terima kasih sudah merekomendasikan saya untuk sekolah di luar, dan setelah itu membawa saya ketemu Pak Tong dan bisa melayani sekian lama di GRI. Saya nggak mungkin lupakan itu, dan saya berterima kasih untuk itu.
Kita akan menyanyikan pujian ini lagi, mengingat beliau yang pada waktu hidup merindukan untuk bertemu muka dengan Tuhan. Hari ini dia sudah bertemu muka dengan muka. Dia bersuka cita dengan Tuhan. Ya. Dan kita tahu dia sukacitanya sungguh tak terhingga. Mari kita pujikan lagu ini dengan iman. Kita melihat beliau bersama dengan Tuhan bersukacita dengan penciptanya dan penebusnya. Dan setelah bait yang ketiga ini, Pendeta Anton akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Mari kita pujikan bait yang ketiga. Sukacita tak terhingga di hadapan Rajaku, bila saatnya telah tiba, ku melihat Tuhanku, muka dengan muka nyata, wajah Yesus bagiku. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Pendeta Billy dan seluruh keluarga. Sungguh satu kesedihan tetapi juga satu ucapan syukur menyaksikan kehidupan dari hamba Tuhan yang setia, Pendeta Rudi Pranoto. Keluarga mempunyai banyak perasaan di dalam masa-masa seperti ini, tetapi saya percaya sebagai orang percaya, ada satu ucapan syukur atas pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan dan melalui pelayanan dari Pendeta Rudi. Saya kalau tidak salah ingat mengenal Pendeta Rudi pertama kali tahun 2000 di Surabaya, waktu saya melayani sebagai mahasiswa di Gary Ngagel di Surabaya. Pendeta Rudi biasa datang juga bertemu Pak Andi atau mengikuti pelajaran dari STRIS. Saya pertama kali bertemu dengan Pak Rudi dan setelah itu waktu saya pelayanan di Malang, juga sering bertemu dengan Pendeta Rudi. Barangkali yang paling berkesan bagi saya dari pelayanan Pendeta Rudi adalah ketika beliau melayani sebagai kepala asrama di STT Reform Injili, karena beliaulah yang selalu setiap hari bersama-sama dengan para mahasiswa. Kami para dosen, selain juga sebagai dosen yang mengajar di sekolah teologi, kami masing-masing menggembalakan gereja dan melayani dalam macam-macam pelayanan, sehingga waktu bersama mahasiswa tentu tidak bisa sebanyak-banyaknya atau seluas-luasnya. Tapi Pendeta Rudi lah yang bersama-sama dengan para mahasiswa, yang membimbing mereka, yang mengarahkan karakter mereka, dan sekarang sebagian dari mahasiswa itu sudah melayani di cabang-cabang GRII. Itu sebabnya saya percaya bahwa para mahasiswa yang sekarang sudah melayani tentu mempunyai kesan yang juga sangat mendalam, seperti yang tadi di-sharingkan sedikit oleh Pendeta Titus. Sore hari ini saya akan mengajak kita sekalian merenungkan tentang hamba Tuhan yang sesungguhnya. Hamba Tuhan yang sesungguhnya. Siapa sebenarnya yang disebut dengan hamba Tuhan yang sesungguhnya? Apakah kalau orang itu lulus sekolah teologi, umumnya gereja-gereja mengakui itu, oh dia sudah jadi hamba Tuhan. Bahkan sebagian sekolah teologi, ketika seorang baru masuk sekolah teologi, maka mahasiswa sudah dipanggil sebagai penginjil, sebagai guru Injil. Karena dianggap dia sudah menjadi hamba Tuhan. Apakah kalau orang itu berpengetahuan teologi, lalu dia disebut sebagai hamba Tuhan? Atau apa sesungguhnya pengertian daripada hamba Tuhan itu? Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal pertama, ayat yang ke-24, sampai dengan 28. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-24 sampai dengan 28. Setelah perempuan itu, Hana, mama dari Samuel, setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli.
Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini di dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Malam hari ini di dalam waktu yang singkat ini kita akan merenungkan beberapa definisi daripada seorang hamba Tuhan. Hana, kita tahu di dalam cerita Samuel yang tidak perlu saya ulang, dia disakiti, dilukai karena dia tidak mempunyai anak. Itu sebabnya dia berdoa supaya Tuhan memberikan kepada dia anak. Dia berjanji kalau Tuhan beri kepada dia anak, dia persembahkan anak itu kepada Tuhan. Seperti ayat 27 tadi kita baca, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Saudara, definisi yang pertama kita belajar dari Hana. Hana bukan Samuel, tetapi saudara, Hana mempunyai hati sebagai seorang hamba Tuhan. Karena dia melepaskan apa yang sangat dia cintai. Anak cuma satu. Waktu anak itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Samuel masih kecil, sudah diberikan. Saudara, melepaskan apa yang dia cintai. Itu bukan sesuatu yang sangat gampang kita bicarakan, tetapi tidak gampang kita jalankan. Saudara, Samuel adalah anak tunggal yang dikasihi oleh Hana. Bahkan boleh dibilang, saudara, karena Hana dihina karena tidak mempunyai anak, maka boleh dibilang saudara, Samuel itu adalah harga diri daripada Hana. Itu adalah yang paling dia cintai. Kalau anak banyak, okelah, satu diberi kepada rumah Tuhan. Ada 10, perpuluhan, satu diberi, masih 9. Saudara, kalaupun anak cuma satu, saudara, biasanya orang berpikir nanti sudah dewasa, kalau dia masuk sekolah teologi, dia diutus, okelah, biarkan dulu 12 tahun, kalau menurut orang Yahudi. Atau saudara, 30 tahun. Tuhan Yesus melayani, Yohanes Pembaptis melayani, Daud dan sebagainya, saudara, 30 tahun. Bolehkah tunggu sampai umur 30 tahun baru kemudian itu diberikan kepada Tuhan? Biarkan dulu Hana sebagai seorang ibu menikmati 30 tahun bersama anaknya. Tapi sekarang anak cuma satu, bukan banyak. Tidak tunggu sampai 30 tahun. Berapa kali di dalam 1 Samuel ini berkata, masih kecil betul kanak-kanak itu. Hana berikan kepada Tuhan, dan saudara, di dalam pasal yang kedua nanti kita lihat, hanya 1 tahun sekali dia datang ke rumah Tuhan, membawa persembahan, dan waktu itu dia membawa jubah kecil-kecilan untuk Samuel. Saudara, dia menunggu 1 tahun, saya percaya tunggunya lama. Bagi saudara kita yang membaca cuma berapa kalimat, saudara, dia tunggu 1 tahun itu barangkali seperti 10 tahun untuk bertemu dengan anak dia satu-satunya yang sangat dia cintai. Biasanya kalau ada orang tua melepaskan anak menjadi hamba Tuhan, kadang-kadang saya berkata kepada orang tua, Bapak, Ibu, puji Tuhan, anaknya diserahkan kepada Tuhan. Tapi perlu kita ingat bahwa setelah diserahkan kepada Tuhan, barangkali tidak banyak waktu lagi untuk keluarga. Kebanyakan acara keluarga hari Sabtu Minggu. Tetapi justru Sabtu Minggu itulah waktu pelayanan. Syukur-syukur kalau bisa bertemu di dalam acara-acara keluarga, orang nikah, orang ulang tahun. Itu kebanyakan hari Sabtu Minggu. Sedangkan hari Sabtu Minggu itu penuh di dalam pelayanan dari pemuda, remaja, paduan suara, dan macam-macam kegiatan di dalam hari Sabtu dan Minggu. Saudara, barangkali juga ada di antara Bapak Ibu yang tahu anaknya dipanggil oleh Tuhan dan Bapak Ibu bergumul. Saya sulit melepas anak saya. Bagaimana kehidupan dia nanti? Bagaimana ekonomi dia? Bagaimana kehidupan dia? Apakah cukup atau tidak cukup? Bagaimana kesulitan-kesulitan yang menimpa dia sebagai seorang hamba Tuhan? Saudara, kesaksian Hana menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua, juga bagi kita sebagai hamba Tuhan, juga bagi kita yang bergumul untuk menjadi hamba Tuhan. Melepaskan apa yang kita cintai. Hana rela
Tidak perlu tunggu-tunggu, tidak perlu tawar-tawar. Apa yang dia janjikan kepada Tuhan, dia lepaskan. Dia serahkan kepada Tuhan. Itu berat. Kalau saudara sudah punya anak, saudara akan mengerti. Oh, kita antar anak kepada orang tua saja, kadang-kadang kita berat. Karena kita sudah punya segenap kegiatan program untuk anak kita. Lalu kita tinggal dengan orang tua, kita berpikir apakah mereka akan hidup seperti biasa di rumah kita. Kita pertama kali mengantar anak kita ke sekolah, kita berat. Ketika keluar dari ruang kelas, lalu pergi ke parkiran mobil, lalu kita mendengar suara dia menangis. Oh, saudara, hati kita tersayat-sayat. Saudara bisa membayangkan Hana melepaskan Samuel. Ketika dia pergi, saudara, ke rumah Tuhan dan dia tinggalkan Samuel di situ, bagaimana perasaan dia? Melepaskan hal yang begitu dicintai. Saudara, Hana bukan seorang hamba Tuhan di dalam pengertian yang kita pahami paling sedikit, saudara. Dalam cerita ini bukan kita menemukan dia seorang yang sepenuh waktu, tapi hatinya jelas. Hatinya melepaskan apa yang dia cintai. Saya membayangkan begini, saudara, dalam konteks kita masa kini. Kalau ada seorang yang dari kecil kepengen jadi dokter, dia bermimpi pakai jas putih, bawa stetoskop, masuk rumah sakit. Lalu saudara dia berdoa dari kecil, Tuhan kalau boleh saya jadi dokter. Dari SMP, SMA dia mempersiapkan diri untuk menjadi dokter. Lalu saudara ketika lulus SMA dia tahu masuk ke fakultas kedokteran itu sulit. Mahal, yang negeri, yang swasta sangat mahal. Uang masuk bisa 1 miliar. Yang negeri sangat sulit. Oh, berusaha mati-matian, belajar mati-matian untuk kemudian menjadi seorang dokter. Sekolah dengan susah payah, dengan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Begitu lulus atau sebelum lulus, Tuhan panggil dia untuk menjadi hamba Tuhan. Melepaskan apa yang dia impikan. Itulah impian Hana, mempunyai seorang anak. Melepaskan apa yang dia cintai, satu-satunya, sudah tidak ada lagi. Seolah-olah Hana memberikan gambaran kepada kita, itulah cinta Tuhan kepada kita. Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Saudara sekalian, saya selalu bersaksi kesaksian ini setiap kali berbicara mengenai panggilan hamba Tuhan. Karena ini adalah kesaksian yang sangat menggerakkan saya. Martin Lloyd-Jones adalah seorang dokter. Dan dia menjadi Chief Clinical Assistant daripada seorang dokter yang sangat terkenal di Inggris waktu itu, sejak tahun 21, yaitu namanya Sir Thomas Horder. Horder adalah dokter kepala di dalam istana Inggris, merawat Raja Edward ke-6, Edward ke-7, George ke-6, itu papa dari Elizabeth, dan juga Elizabeth. Satu kali Horder mengatakan tentang Martin Lloyd-Jones, Horder mengatakan Martin Lloyd-Jones is the most acute thinker I ever knew. Orang yang paling tajam pikirannya yang pernah saya kenal, itu adalah Martin Lloyd-Jones. Orang berpikir, kalau Horder begitu menghargai dia, ketika Horder pensiun, maka jabatan dokter kepala di istana Inggris akan diserahkan kepada Martin Lloyd-Jones. Setelah bekerja 8 tahun dengan Horder, Tuhan memanggil dia, dan setelah bergumul berat 2 tahun, dia meninggalkan jabatan dokter di dalam istana Inggris, sangat prestisius. Dan dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Banyak orang menyayangkan, begitu sedikitnya orang bisa menjadi dokter di dalam istana Inggris. Tapi dia meninggalkan jabatan itu. Saya percaya dan juga kita semua tahu Pendeta Rudi meninggalkan banyak hal yang dia cintai. Meninggalkan jemaat, meninggalkan bahkan sebelum itu, meninggalkan kenyamanan. Kemarin Pendeta Billy mengatakan ketika Pak Rudi dan pengurus mengikuti stris, mereka didisiplin oleh gereja yang lama. Saudara, ada banyak sekali yang dilepas. Itulah seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan melepas banyak yang dia senangi, banyak yang dia cintai, banyak kenyamanan. Saya tidak membahas lagi, saudara. Ketika Yohanes, Yakobus, Petrus, Andreas dipanggil oleh Tuhan Yesus, dikatakan Petrus dan Andreas meninggalkan jalannya, kenyamanan mereka di dalam profesi mereka. Yohanes dan Yakobus meninggalkan Zebedeus dan orang-orang upahannya, meninggalkan kenyamanan bersama dengan orang-orang yang sudah akrab, sudah kenal, yang menunjang membantu mereka. Secara selain definisi daripada Hana sendiri, Hana memberikan kesaksian, memberikan komitmen
tentang Samuel. Dalam ayat 28 yang kita baca tadi, Hana berkata, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. New American Standard Version menerjemahkan begini. So I have also dedicated him to the Lord, as long as he lives, he is dedicated to the Lord. Sepanjang dia hidup, dia didedikasikan kepada Tuhan. Aku sudah mendedikasikan dia kepada Tuhan. Saudara, itulah hamba Tuhan yang sudah menyerahkan diri. Sudah tidak ada lagi ruang bagi diri. Berapapun kita mempunyai hobi, begitu pekerjaan Tuhan sampai, begitu panggilan Tuhan datang, langsung kita tinggal dengan perasaan enteng untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara, dedikasi kepada Tuhan berarti sepanjang waktu kita terus mencari apa yang Tuhan mau. Richard Baxter, orang Puritan itu mengatakan, saudara, jiwa kita seharusnya adalah jiwa yang berjaga-jaga untuk mencari kehendak Tuhan. Jiwa yang berjaga-jaga untuk mencari kehendak Tuhan. Itulah hidup yang didedikasikan kepada Tuhan. Charles Finney, seorang revivalist, mengatakan orang yang bergembira di dalam Tuhan adalah orang yang senantiasa mencari apa yang Tuhan mau dan dia taat sepenuhnya, dia adopsi prinsip-prinsip Tuhan dalam hidup dia. Itulah orang yang bergembira di dalam Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kepada Tuhan. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Seumur hidup terserahlah ia kepada Tuhan. Terserah, Tuhan mau apa terserah. Tuhan mau ke sana, kemari. Tuhan mau pindahkan dia ke sini, ke situ. Terserah Tuhan. Seumur hidup terserahlah dia. Dia sudah mematikan diri. Sudah membunuh hak. Sudah tidak ada lagi. Semua dia sudah serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, itu adalah definisi dari sumber yang pertama dari Hana. Kita belajar bagaimana Hana melepas apa yang dia cintai. Bagaimana Hana mendedikasikan Samuel supaya seumur hidup dia terserah Tuhan. Itulah kehidupan seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan adalah orang yang seumur hidupnya dia terserah kepada Tuhan. Tuhan mau apa? Terserah. Kadang-kadang, saudara, kalau kita membaca Yohanes Pembaptis, Hosea yang disuruh menikah dengan Gomer, pelacur, saudara. Dan Tuhan Yesus sendiri, saya suka pakai istilah tragic obedience. Di mata manusia, saudara, hamba Tuhan kadang-kadang dianggap sebagai tragic obedience. Ketaatan yang tragis. Martin Lloyd Jones, itu ketaatan yang tragis. Yohanes Pembaptis dipenggal kepala. Untung apa Yohanes Pembaptis? Tidak ada untung apa-apa, saudara, selain kemuliaan Kristus. Dia kehilangan kepala. Tidak memperoleh warisan apapun. Tidak menikah bahkan, saudara. Tapi kemuliaan Kristus itu untungnya dia. Untungnya Yohanes Pembaptis adalah kemuliaan Kristus. Untungnya orang yang mentaati Tuhan, bahkan di dalam ketaatan yang tragis menurut dunia, itu adalah kemuliaan Tuhan melalui kehidupan mereka. Secara definisi yang kedua dari Maria, mari kita baca Lukas 1 ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-38. Setelah mendengar perkataan malaikat, inilah jawaban Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Saudara sekalian, Maria menerima berita, oh, kabar gembira, engkau akan mengandung juru selamat. Dalam perspektif kita orang Kristen pada masa kini, iya. Philip Yancey mengatakan, Maria adalah orang pertama yang menerima Yesus dengan segala risiko. Maria adalah orang pertama yang menerima Yesus dengan segala risiko. Mungkin umur 14, sebab para ahli mengatakan marriageable age pada waktu itu umur 14, usia seorang perempuan bisa menikah. Saudara, Alkitab tidak mencatat reaksi orang tua Maria, dan memang itu tidak menjadi fokus. Saudara, di dalam masyarakat kita modern, di kota Jakarta sekalipun, kalau ada seorang anak perempuan hamil di luar nikah, orang tua akan ngamuk. Saudara, tidak dicatat zaman itu reaksi orang tua Maria. Reaksi masyarakat, bagi saya penolakan masyarakat di Bethlehem terhadap Yusuf dan Maria itu wajar.
Sebab mereka tentu ragu-ragu kepada orang muda yang datang dengan kondisi hamil tua, ini sudah menikah atau belum. Mereka ragu-ragu tentunya. Terlepas dari memang waktu itu kamar-kamar tamu penuh dan banyak alasan yang lain. Tapi mereka ragu-ragu. Masyarakat Yahudi adalah masyarakat yang suspicious society, masyarakat yang curiga. Saudara sekalian, semua itu tidak dicatat, tapi kita bisa membayangkan. Maria menerima. Kalimat ini adalah kalimat berat. Sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, perkataan malaikat. Dan menurut catatan Lukas tentang para gembala, ketika malaikat datang membawa perkataan malaikat, gembala berkata itu yang dikatakan Tuhan. Berarti gembala memahami bahwa perkataan malaikat itu yang dia bawa adalah firman Tuhan. Maria terima kehendak Tuhan bagi dia. Sulit, pahit, bukan hanya sulit, pahit. Saudara, kalau Maria datang kepada keluarga, saya hamil karena Roh Kudus. Keluarga akan memaki dia, sudah berbuat dosa, masih berani pakai nama Roh Kudus. Saudara, berat. Itu sebabnya Yusuf tidak tahan, dia ingin menceraikan Maria diam-diam. Saudara sekalian, tetapi Maria terima, dia taat ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan bagi dia yang sulit. Apakah Tuhan membiarkan Maria menerima yang sulit itu begitu saja? Tidak. Sebab Lukas 1 ayat 30 yang kita sudah kenal, semua malaikat berkata kepada Maria, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini pegangan dia. Kasih karunia Allah adalah pegangan Maria. Dia menerima dan sepenuh hati. Saudara. Kalau ada orang mengalami seperti itu, saudara, yang tidak dia sukai, yang sulit bagi dia, dia terima kehendak Tuhan itu, tapi dia asal-asalan. Izinkan saya, saudara, perkenalkan kepada saudara atau perlihatkan kepada saudara satu lukisan dari Arthur Hooks. Inilah lukisan Maria yang paling saya sukai. Saudara, lukisan ini menggambarkan Maria terlihat bukan seperti mama, tapi seperti cicinya, seperti kakak perempuan daripada bayi Tuhan Yesus. Saudara, dia menarik kain, kalau saudara melihat di dalam lukisan itu, saudara, ketika dia menarik kain itu, saudara, dia menarik dengan sepenuh hati. Tidak asal-asalan. Saudara, seorang anak perempuan remaja yang mengurusi, menjalankan kehendak Tuhan yang pahit bagi dia dengan sepenuh hati. Ada 5 malaikat di situ. Ada malaikat, 1 pegang lampu, 1 menggendong bayi, dan 3 yang ada di atas. Bagi saya, saudara, itu adalah pelaksanaan daripada perkataan daripada Gabriel bahwa kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Tuhan seperti mengutus malaikat mendampingi Maria. Saudara sekalian, apakah pegangan kita sebagai hamba Tuhan di dalam panggilan Tuhan yang sulit? Kita harus akui dengan jujur, tidak dibuat-buat, tidak di-beautifies. Oh, panggilan hamba Tuhan enak, itu penipuan. Memang sulit, memang berat, tetapi pegangan kita adalah kasih karunia. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Allah. Livingstone melayani di Inggris. Sangat sulit pelayanan dia. Saudara, dia menerima panggilan Tuhan melalui Robert Moffat. Pada masa di mana dia akan berangkat ke China, tetapi perang candu menyebabkan kapal lama menjemput mereka yang akan berangkat ke China. Di tengah-tengah penantian kapal yang sangat lama itu, Robert Moffat kembali dari Afrika dan Moffat melayani di pesisir pantai. Dan Moffat berkata kepada dia, setiap hari saya lihat dari pinggir pantai, di desa-desa itu banyak asap membubung ke langit. Saya tahu ada banyak orang yang tinggal di desa-desa di gunung itu, mereka belum pernah mendengar Injil. Ketika mendengarkan kalimat itu, Livingstone kemudian mengambil keputusan. Dia berangkat ke Afrika, bukan di pinggir pantai, di atas gunung. Perjalanan yang begitu sulit. Kalau saudara bisa menonton filmnya di YouTube, saudara, ketika Henry Morton Stanley yang diutus oleh koran dari New York datang untuk mencari dia, saudara, Henry Morton Stanley mengatakan, saya berjalan kaki dari Zanzibar 1 tahun. Dan ketika Stanley ketemu dia, Stanley sudah dalam keadaan sakit, saudara. Jalan kaki 1 tahun. Saudara, Livingstone digigit binatang buas.
sampai hancur tangannya. Tapi ketika dia kembali ke Inggris, orang tanya, apa peganganmu selama pelayanan di Afrika? Dia berkata, Tuhan berjanji, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Itu pegangan saya. Dan saudara kalau mengikuti kehidupan Livingstone, saudara akan tahu bahwa Livingstone was not only a missionary. Dia bukan hanya seorang misionaris. Dia seorang geographer, seorang pembuat peta, seorang penemu flora dan fauna, dan banyak karya mandat budaya yang ditemukan oleh Livingstone selama dia berada di Afrika. Itu sebabnya dia bertanya kepada Henry Morton Stanley, siapa yang mengutus engkau? National Geographic Society? Bukan. Gereja? Bukan. Koran mengutus saya datang mencari tahu Livingstone masih hidup atau tidak. Waktu dia ketemu saudara di antara orang-orang hitam, hanya ada satu orang bule, satu orang barat. Dia salami Livingstone dan dia berkata, Dr. Livingstone, I presume. Saya kira ini Anda. Pasti ini Anda. Sudah tidak ada orang lain. Livingstone melayani di dalam pelayanan yang pahit itu dengan berpegang kepada janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai orang yang memberitakan Injil sampai kesudahan zaman. Saudara, panggilan hamba Tuhan memang tidak mudah, tapi bukan Tuhan membiarkan. Ketika saudara mentaati, ada upah kemuliaan Tuhan. Ada berkat kemuliaan Tuhan seperti ketika Nuh memberkati Sem. Saudara, berkat daripada Yafet, diperluaslah kemah Yafet. Tapi berkat daripada Sem, terpujilah Allah Sem. Bagi saya itu berkat yang sangat agung. Terpujilah Allah Sem, berkat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan dan di dalam kehidupan Sem. Saudara, ketika kita mentaati panggilan Tuhan, sulit, tetapi ada kemuliaan Tuhan. Itu upah kita, ada kasih karunia dari Tuhan, itu pegangan kita. Yang terakhir, saudara, kita melihat definisi dari Tuhan Yesus. Hamba Tuhan itu seperti apa? Mari kita lihat Filipi pasal kedua, teks yang sudah sangat kita kenal. Ayat yang ke-6 sampai dengan 8. Filipi pasal kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, dari Tuhan Yesus tentu ada banyak definisi hamba Tuhan yang bisa kita pelajari. Tapi dari teks ini kita mau lihat beberapa bagian di dalam bagian terakhir dari renungan ini. Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah sejati. Itu kita mesti ngerti. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri bukan berarti Tuhan Yesus berhenti sebagai Allah. Kalau Tuhan Yesus berhenti sebagai Allah, maka saudara, teks ini menjadi meaningless. Menjadi nggak ada arti. Justru karena Tuhan Yesus di dalam dunia, dia tetap adalah Allah sejati. Dia mengambil rupa budak, dia mengambil natur manusia. Itulah teks ini menjadi sangat luar biasa. Saudara, dia datang. Dia adalah Allah di tengah-tengah kita. Ayat 6 berkata, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada terjemahan bahasa Inggris berbunyi begini, saudara. Christ did not regard the equality with God as something to be exploited. Kristus tidak menganggap saudara statusnya sebagai Allah sebagai sesuatu yang harus dieksploitasi, yang harus dimanfaatkan. Saudara, dia memasang kembali telinga Malkus, itu contoh paling sederhana. Pasang kembali telinga Malkus ketika dia ditangkap, berarti dia bisa cabut telinga Malkus. Dia bisa cabut telinga prajurit Romawi. Tapi dia tidak lakukan itu, saudara. Dia menyerahkan diri untuk ditangkap. Saudara sekalian, datang di dalam penolakan, teks yang terkenal, serigala mempunyai liang, burung-burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepala. Saudara perhatikan, bahasa aslinya bukan singular, tetapi plural. Bukan serigala mempunyai liang, bukan serigala. Bukan burung mempunyai sarang, tetapi burung-burung. Saudara, Tuhan Yesus mau berkata, saudara, commonly, saudara, animals have their own home. Binatang punya rumah mereka. Itu umum. Itu adalah the most basic need. Itu adalah kebutuhan yang paling dasar. Serigala mempunyai liang itu biasa.
Burung mempunyai sarang, itulah kebutuhan paling dasar, itu biasa. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepala. Saudara, Tuhan Yesus tidak memanfaatkan status dia sebagai Allah. Saudara, dalam dunia bahkan kita hamba Tuhan, kita bisa memanfaatkan jabatan kita sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan. Pendeta Stephen Tong sering mengingatkan kita, jangan pakai yang jelek-jelek, beri kesan you miskin sampai orang kasihan sama you. Meskipun kita bukan memakai baju yang mahal, tetapi baju yang baik, saudara. Saudara, supaya kita jangan exploit jabatan kita, jangan memanfaatkan jabatan jemaat. Saya takut, saudara, kalau menghubungi jemaat untuk urusan-urusan pribadi karena dipengaruhi ayat ini, saudara. Tuhan Yesus tidak memanfaatkan status dia sebagai Allah. Saudara, dia punya pun, saudara, dia hidup di dalam kesederhanaan. Dia punya status sebagai Allah, tetapi dia hidup di dalam kesederhanaan. Saudara, Tuhan Yesus datang merendahkan diri. Dia mengambil rupa budak dan menjadi sama dengan manusia. Budak pasti manusia, tetapi manusia belum tentu budak. Karena budak tidak punya hak atas diri dia sendiri. Taat mutlak sepenuhnya kepada Tuhan. Budak itu, saudara, kalau disuruh dari Jakarta jalan kaki ke Surabaya, beli rawon di Surabaya. Oh, saudara, dia tidak bisa protes. Tuhan, ada kereta kuda, Tuhan. Itu tidak ada, saudara, pada seorang budak. Dia akan taat. Saudara, yang menarik dari teks ini, saudara, adalah Kristus terus-menerus merendahkan diri. Seolah-olah kurang rendah hati, padahal sudah sangat luar biasa. Allah mengambil natur manusia, itu sudah rendah hati. Tapi Kristus datang sebagai budak. Dia merendahkan diri, mati di kayu salib. Sangat hina. Salib itu, saudara, di dalam bahasa Latin crux. Kalau menurut penelitian para ahli, saudara, waktu itu, saudara, salib itu dianggap sebagai the unspeakable shame. Sesuatu yang sangat memalukan. The unspeakable horror. Sesuatu horor yang sangat luar biasa. Bahkan dianggap sebagai the unspeakable to polite Roman. Orang Romawi yang terhormat tidak pernah sebut kata crux dari mulut dia. Maka ketika Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, menurut tradisi mereka, Pilatus tidak berkata, "This man must be crucified." Tidak. Pilatus hanya mengatakan, "This man is sentenced to death." Orang ini dijatuhi hukuman mati. Saudara, kita perlu terus cari, saya kurang rendah hati apa ya? Karena Tuhan Yesus berjalan terus, rendah hati makin rendah hati, saudara, mencari terus seperti, saudara, mau terus rendah hati. Kita mesti bertanya itu, saudara. Kita sudah dengar banyak kesaksian mengenai pendeta Rudi, saudara. Selalu bersama dengan mahasiswa. Itu yang bikin saya, kalau ingat itu, saudara, mau nangis, saudara. Ya, terus hidup bersama-sama dengan mahasiswa. Bersama-sama dengan mereka, menanggung kesulitan mereka, menanggung kelemahan mereka. Tadi istri saya mengatakan, waktu ada kebaktian konser Pak Billy di Kebon Jeruk, "Oh, Pak Rudi tidak makan bersama-sama kami pengurus." Kami undang Pak Rudi, mari makan sama Pak Billy, sama-sama pengurus. Pak Rudi pergi dan makan di warung bersama mahasiswa. Saya baru ingat, saudara, peristiwa itu. Tidak makan bersama-sama kami, sudah sediakan makanan untuk Pak Billy, untuk para tamu. Tapi pergi kemudian makan dengan mahasiswa di luar. Di tempat yang sederhana. Saudara, kita belajar kerendahan hati dari Pak Rudi. Tentu banyak. Yang terakhir, saudara sekalian, adalah di dalam teks Filipi 2 ini. Saudara, dikatakan Tuhan Yesus itu taat sampai mati. Taat sampai mati bagi saya mempunyai dua makna, saudara. Makna yang pertama, saudara, obedience, obey until the point of death. Taat terus dalam kondisi apapun sampai titik kematian. Tidak pernah tidak taat, taat terus. Yang kedua, saudara, taat sampai mati berarti, saudara, taat sampai membayar dengan kematian. Kematian adalah the price of his faithfulness, adalah harga dari kesetiaan dia. Itulah taat sampai mati, saudara. Saudara, dari teks Maria dan dari teks Tuhan Yesus tadi kita belajar, memang seorang hamba Tuhan itu intinya pada ketaatan, saudara.
Saudara lihat Yunus. Kalau saudara bilang hamba Tuhan itu khotbah, betul memang kita mendorong hamba Tuhan persiapan khotbah, gumulkan khotbah dengan sungguh-sungguh. Tapi Yunus berkhotbah hanya 1 kalimat, saudara. Dosen homiletika manapun, saudara, akan beri nilai rendah kepada Yunus. Karena Yunus hanya berkhotbah 1 kalimat, saudara. Tapi khotbah dia begitu disertai oleh Tuhan. Karena ketaatan Yunus itu poin. Tentu hamba Tuhan tidak boleh, saudara, dengan kalimat ini. Oh, berkhotbah asal-asalan, Yunus cuma 1 kalimat. Kalau gitu saya dua kalimat sudah lebih baik dari Yunus. Bukan begitu maksudnya, saudara. Tapi ketaatan Yunus itu adalah satu pelajaran, saudara. Bukan dinilai, saudara, dari berapa dia itu, saudara, berkhotbah, membaca buku, saudara. Saya tidak berarti, saudara, orang tidak membaca buku, saudara. Revivalist George Whitefield membaca buku Matthew Henry 4 kali. Kali yang keempat dia baca sambil berlutut, saudara. Tapi kalau saudara tanya John Sung, saudara tanya Charles Finney, saudara tanya D.L. Moody, revivalist yang pernah ada di dalam sejarah, kebanyakan khotbah mereka datangnya dari saat teduh. Dari saat teduh John Sung dia catat-catat. Setiap hari John Sung saat teduh 11 pasal. Dia renungkan, dia bikin ringkasan. Itulah bahan khotbah dia. D.L. Moody, Charles Finney, John Wesley, saudara temukan hal yang sama. Ada yang sangat profesional seperti Charles Spurgeon. Spurgeon mempunyai persiapan khotbah yang sangat modern dan sangat profesional dan Tuhan pakai. Tapi saudara, bukan itu poinnya. Seorang hamba Tuhan itu ada pada ketaatan. Saudara, kerinduan saya dengan renungan pada malam hari ini. Saya berdoa, Tuhan, 1 orang hamba Tuhan sudah Engkau panggil kembali. Kiranya saudara-saudara yang mendengar khotbah pada malam ini, khususnya pemuda-pemudi, saya mendorong saudara, kalau Tuhan memanggil saudara, saudara berkata, Pak Rudi sudah dipanggil oleh Tuhan, sekarang giliran saya. Serahkan diri, seumur hidup terserah Tuhan. Saya mendorong, mengundang, memanggil anak-anak muda. Biarlah engkau juga berkata, tidak boleh 1 hamba Tuhan meninggal, tidak ada orang lain lagi menjadi hamba Tuhan. Harus ada lebih banyak orang menjadi hamba Tuhan. Mari kita berdoa supaya di gereja-gereja kita, di cabang-cabang GRI, Tuhan bangkitkan lagi lebih banyak orang menjadi hamba Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan itu diteruskan. Karena Tuhan Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sangat sedikit. Kiranya Tuhan bangkitkan dari tengah-tengah kita orang-orang yang sungguh-sungguh mempunyai hati sebagai seorang hamba Tuhan. Seperti yang sudah kita saksikan di dalam kehidupan dari Pendeta Rudi Pranoto. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan seorang hamba Tuhan yang menjadi nyata, memberi kepada kami pengertian apa artinya seorang hamba Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan membangkitkan pemuda-pemudi di dalam masa kami untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan yang sudah selesai dikerjakan oleh Pendeta Rudi Pranoto. Kami rindu dari cabang-cabang GRI, Tuhan bangkitkan lebih banyak lagi pemuda-pemudi menjadi hamba-Mu yang rela taat meskipun sulit untuk menerima panggilan Tuhan, menyerahkan diri dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya dari pelayanan para mahasiswa yang sekarang sudah menjadi hamba Tuhan, kiranya mereka juga menghasilkan lagi pemuda-pemudi yang menjadi hamba Tuhan. Supaya diutus masuk ke dalam sekolah teologi, dibimbing sebagaimana mereka juga dulu dibimbing oleh Pendeta Rudi Pranoto. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian dari firman. Segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pendeta Titus. Terima kasih Pak Anton untuk firman Tuhannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang menonjol dari Pendeta Rudi adalah seorang yang menyerah kepada Tuhannya. Beliau di dalam berbagai hal bukan saja memberitakan tentang kedaulatan Tuhan, tapi benar-benar mengalaminya, dan beliau mengungkapkan itu di dalam satu pujian, "Ku tak dapat jalan sendiri," satu pujian yang direkam beberapa waktu yang lalu sebelum dipanggil Tuhan. Malam ini kita akan menyaksikan bersama-sama dan diiringi oleh Pak Pendeta Billy yang memainkan piano. Kita menyaksikan satu pujian yang sangat indah, satu ungkapan
doa, penyerahan dia kepada Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saya persilakan tim Alfi untuk memutarnya, dan setelah ini kita akan mendengarkan kata ucapan dari keluarga besar di Gempol, dari adik dari Om Rudi, yaitu Tante Elsie yang akan mewakili keluarga di Gempol untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Saya persilakan kepada tim Alfi. Saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir di dalam acara ibadah penghiburan malam hari ini. Kami mewakili keluarga Bapak Rudi Pranoto yang sudah dipanggil Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan rasa syukur karena sampai saat ini kami masih merasakan kehilangan dari seorang hamba Tuhan yang sudah banyak melakukan hal-hal yang begitu indah. Dengan adanya Gereja Reform Injili di Gempol ini, mungkin tidak banyak diketahui oleh beberapa orang, tetapi bagi hamba-hamba Tuhan yang pernah praktek di gereja ini, mereka sudah pernah mendengarkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pendeta Rudi. Dengan penuh perjuangan, Pendeta Rudi ingin mengajarkan doktrin reform kepada kami yang dulu menganut karismatik, tetapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh telaten, mengajarkan doktrin itu sehingga kami boleh benar-benar dicelikkan mata hati kami. Ketika kami mengerti apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam jemaat sampai saat ini. Tanpa kerja keras dari Pendeta Rudi Pranoto, kami tidak akan ada seperti saat ini. Kami sungguh bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan yang nyata. Dan hari ini kita boleh diingatkan, kita boleh mengenang kembali apa yang sudah dikerjakan oleh Pendeta Rudi. Dan biarlah itu boleh menjadi dorongan kita sebagai jemaat untuk terus boleh mengabarkan Injil. Bukan hanya di tempat ini, tetapi di mana Tuhan utus kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebagai terakhir dari kalimat yang sering mengingatkan kepada kami semua, apa yang sudah dikatakan oleh Pendeta Rudi di dalam
Ibrani 11 ayat 1. Dan hari ini Pendeta Rudi sudah menerima bukti iman itu bersama-sama dengan Tuhan di surga. Inilah yang jadi ucapan syukur kami, dan kami kembalikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Amin. Demikian Tante Elsa mewakili keluarga besar Om Rudi di Gempol. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian penghiburan malam ketiga ini akan segera kita akhiri, tapi kita akan terus mengingat, mendoakan untuk keluarga dari Bapak Pendeta Rudi. Dan kita terus mengingat akan setiap hal baik, kenangan indah dan teladan yang kita akan bisa terus lakukan, ya. Kita ikuti teladan beliau. Kita akan mengakhiri ibadah kita di sini. Bapak Ibu Saudara yang di Gempol, di Singapura maupun di mana berada, mari kita berdiri di hadapan Tuhan Allah Tritunggal. Mari kita mengembalikan pujian, hormat, dan syukur kepada Allah Tritunggal, dan kita menerima berkat darinya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Tritunggal, terimalah berkat darinya. Kiranya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa, yang telah rela menyerahkan putra tunggalnya bagi saudara dan saya. Cinta kasih yang kekal dari Allah Putra, yang juga rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, menggantikan saudara dan saya. Cinta kasih yang kekal dari Allah Roh Kudus, yang rela tinggal di dalam hati dan pikiran kita yang berdosa, menguduskan kita setiap hari. Kiranya cinta kasih dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus terus menyertai saudara sekalian, khususnya keluarga yang berduka, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, kebaktian penghiburan sudah selesai. Tuhan memberkati kita. Dapat
Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka.